Ini ada yang teriakin kenceng nih, Prof. Dari netizen lagi nih. Prof Mahfud, Wakil Presiden, koruptor, dihukum mati. Waduh. Itu kalau saya iya dong. Berapa yang benar dari itu kan gitu. Nanti itu berjalan semua dan pasti triliunan gitu ya, bukan miliaran, triliunan. Nggak ada yang kecil ya? Nggak ada. Nggak ada yang kecil ya? Kita nggak bicara duit kecil di sini. Oke, sekarang kita ngomongin agak serius. Serius. Ini Pak Mahfud ini dicawapreskan itu supaya beliau itu senyap soal 349 triliun itu. Waduh. Iya, Kalau begitu kita kecewa. Iya, di grup WA saya juga gitu. Di grup-grup tuh ada yang tanya gitu. Prof, Di grup penjelasannya. nggak ada ya? Enggak, yang bicara begitu itu berarti enggak pernah baca berita tentang itu. Hanya mungkin melihat waktu saya ribut di DPR 349. Iya. Kan 349 itu kan untuk kasus pencucian uang dalam 300 surat. Jumlahnya 349. Yang terbesar dalam satu surat itu 189 triliun. Nah DPR waktu itu, ayo DPR mau apa? DPR nggak mau bentuk pansus, nggak berani dia. Lalu diserahkan ke saya, bentuk aja selesaikan ntar. Nah sekarang ini berjalan loh, ada yang sudah dihukum karena 26 triliun itu di KPK, ada yang sekarang sedang diproses oleh Kejaksaan Agung. Ini tidak lanjut ya? Iya tidak lanjut dari itu, jadi itu tidak macet, orang nggak baca berita aja kan, beritanya tiap saat selalu ada bahwa perkembangan ini sekarang sudah menemukan 26 triliun, 189 triliun yang sedang ditangkap itu 4 triliun yang disuta itu dan seterusnya gitu. Jadi berjalan, tidak mungkin. Itu kan berarti dibersihkan terus itu. Iya dong. Kita clearkan. Ini kemana nih 3 triliun? Berapa yang benar dari itu kan gitu. Nanti itu berjalan semua dan pasti triliunan gitu ya, bukan miliaran, triliunan. Nggak ada yang kecil ya? Nggak ada. Nggak ada yang kecil ya? Kita nggak bicara duit kecil di sini. Terus gini juga, Prof. Saya lihat kan pasca reformasi ini kan kayaknya kasus korupsi ini bukan makin kecil, malah semakin banyak ya. Ya. Kasus korupsi. Ini kira-kira apa permasalahannya, Prof? Apakah karena memang koruptor ini belum ada yang dihukum mati selama ini atau gimana, Prof? Ya, saya tidak tahu kalau jawaban standarnya kan memang kemudian lagi ke moralitas ya. Moralitas kita tuh memang bobrok. Tetapi kalau kembali ke politik, ya mungkin karena biaya tinggi lalu saling sandera. Karena siapapun yang jadi pejabat ya, siapapun yang jadi pejabat, terutama pejabat yang berdasar pilihan itu kan biayanya mahal. Kadang-kala ada mahar, iya kan. Lalu untuk mahar itu kemudian cari cukong. Nah, sesudah jadi lalu kong kali kong dengan cukong kan itu yang standar gitu. Tapi saya cerita kepada Anda ini sungguh-sungguh. Ketika saya diminta ini menjadi cawapres, tidak sepeser pun orang minta uang kepada saya. PDIP juga kan dulu PDIP dikenal, wah tidak bisa masuk PDIP kalau Anda tidak punya sekian triliun. Makanya saya juga tidak pernah mendekati gitu. Tiba-tiba saya didekati dan diminta jadi tidak minta uang sepeser pun, malah saya dilarang mencari uang coba oleh Bu Mega. Pak Mahfud jangan cari uang. Ini artinya mengalami sendiri, tahu sendiri situasi politik seperti itu. Mengalami sendiri, tahu sendiri. Ini loh Prof, karena ya PDI ternyata seperti itu. Tidak ada mahar-maharan. Karena ada loh dulu itu ada partai yang anti mahar, ternyata sekarang juga laku gitu. Dulu loh ya. Itu lawannya Pak Mahfud itu. Yang tukang pencegal itu kan. Liv, tadi mau tanya apa? Agak serem tuh, Liv. Ya tadi kan yang saya sih pengen kembali ke soal MK itu tadi gitu ya. Kan karena Pak Mahfud itu bilang bahwa ya ini tidak boleh terjadi lagi. Gitu. Iya dong. Putusan seperti ini tuh di luar batasan. Gitu ya. Nah tapi kan sudah terjadi, Prof. Dan harus dilaksanakan. Nah kemudian ke depan apa yang harus dilakukan supaya hal seperti ini nggak terjadi lagi? Gini, sistem rekrutmen di MK, saya kira sekarang ini agaknya transaksional ya. Politik. Misalnya orang mau jadi apa nanti tawar-menawarnya dengan DPR tuh. Lalu jadi KPU juga disusun dulu susunannya DPR sehingga
susunannya tuh ya yang sebenarnya diinginkan oleh DPR. Lalu orang dipanggil dulu, ada yang dipanggil dulu. Kamu besok kalau bantu saya, kalau bantu saya itu udah biasa lah kan sekarang nih. Gitu. Dan ini sekarang ya DPR tuh terlalu banyak masuk menentukan pejabat-pejabat publik yang janjinya transaksional. Coba Hakim Agung harus lewat DPR, Hakim MK DPR, Fit proper Komisi Judisial, iya semua. Covernya. Ke BPK bahkan perusahaan keuangan DPR lagi yang menentukan. Kadang-kala yang masuk nggak ngerti urusan akuntansi, iya kan? Lalu politis kan akhirnya penilaiannya politis dengan isu apa lalu bertindak gitu. Jabatan di voting ya. Nah, makanya besok sekurang-kurangnya kalau misalnya saya dan Mas Ganjar jadi untuk hakim-hakim MK yang berasal dari pemerintah, kita kan suruh uji ke publik. Itu kan ada 3 unsur ya. Hakim yang dari pemerintah ke uji publik. Kalau yang DPR kita akan melakukan pendekatan ke partai-partai, tolong dong pilih jangan pakai transaksi. Dibuat mekanisme. Mahkamah Agung saya kira lebih mudah karena dia bisa diajak bicara lah gitu. Karena kalau Mahkamah Agung kan satu bangunan, kalau DPR satu bangunan tapi pecahan-pecahannya kan banyak partai. Nah kita mulai dari situ kalau MK nantinya. Karena MK itu diakui itu tidak kan pernah berjaya dia ya, dia pernah juga menjadi salah satu MK terbaik di dunia itu tahun 2012. Itu ada di Harvard Handbook kan ada tuh. 10 MK terbaik di dunia itu di situ Indonesia masuk di dalamnya. Artinya waktu itu dianggap paling baik. Nah, sekarang ini enggak pernah bergeser lagi ya. Lagi gitu. Rakyat pun mencemooh sekarang kan ini bahaya kalau gitu. Rugi kita punya MK lalu dicemooh orang. Wah, ini di zaman Pak Jimli MK itu terbangun dengan bagus, lalu saya lanjutkan juga dengan bagus. Sesudah itu terjerumus Pak Akil masuk. Itu kayaknya mulai. Kemudian kita bicara soal etik karena kita tidak bisa membuktikan secara hukum kan itu. Kasagus begitu kan hukum tidak bisa menjadi bukti kan. Tapi secara etik itu dirasakan. Maka ada majelis etik, ada majelis hakim. Penamanya yang mengadili hukumnya, yang mengadili etikanya. Ini ada yang teriak kenceng banget nih Prof. Dari netizen lagi nih. Prof Mahfud, Wakil Presiden, koruptor, dihukum mati. Itu kalau saya iya dong. Saya dulu waktu itu mengatakan kalau saya jadi presiden dulu 10 tahun lalu. Kalau jadi presiden koruptor saya hukum mati. Tapi memang ancaman hukuman mati ada bagi koruptor itu. Di undang-undang yang sekarang koruptor yang melakukan korupsi di dalam keadaan krisis itu bisa diancam dengan hukuman mati. Dalam keadaan krisis ada. Nah, sekarang urusan krisis tuh krisis apa? Krisis politik, krisis ekonomi, krisis alam gitu ndak dirumuskan sehingga tidak ada jaksa yang berani. Saya bilang kalau besok kita usulkan aja ndak usah pakai krisis koruptor yang yang saya khawatir, Bro. Misalnya koruptor yang korupsi dalam hitungan sekian ratus miliar misalnya hukum mati misalnya atau 100 miliar atau sekian puluh miliar 100 miliar hukum mati, 50 miliar hukum setengah mati. Tapi juga harus sadar semuanya ya bahwa ini baru usul yang tentu nanti akan harus disetujui oleh partai politik di DPR. Kan tidak bisa karena kita negara demokrasi. Jangan kebetulan karena baik itu itu dituruti aja mumpung baik gitu, nggak bisa. Harus tetap lewat DPR. Jadi nggak bisa lihat MK aja kan. Nggak bisa. Siapa tahu kan? Kirain bisa. Kirain bisa. Soalnya selama ini kan yang dihukum mati kan yang kasus narkoba. Gitu-gitu aja, tapi pembunuhan berencana juga. Padahal koruptor ini kan juga masalah yang serius. Harus ditindaklanjuti gitu. Dan saya kira saya baca kalau di media sosial Gen Z itu juga suka Prof. Sama karena Prof Mahfud ini kan dianggap ya dalam tanda kutip sering mengungkap kasus-kasus besar, sering di depan gitu loh. Itu tuh anak muda seneng banget. Ketika ada masalah besar yang rumit, yang bikin riuh, yang lain itu sungkan-sungkanan, Prof itu tiba-tiba muncul gitu, jebret dengan bahasa yang simpel, kelepak-kelepak. Aku nonton Mata Najwa juga kan. Bapak ini suka atau enggak dengan putusan MK? Saya enggak suka. Ini enggak ada politisi kayak gini. Enggak perlu beralinea-alinea gitu loh. Kalian kan, oh begini saya bisa jelaskan. Enggak. Saya nggak suka. Iya kan, nggak suka, tapi suka atau tidak suka itu mengikat kan. Ini keputusan MK kemarin.